Apa kesamaan Albert Einstein, Leonardo da Vinci, dan Steven Spielberg? Mereka semua menghadapi kesulitan belajar, namun mengubah dunia. Kisah-kisah mereka mengingatkan kita, diagnosis seperti disleksia bukanlah vonis, melainkan cetak biru kognitif yang berbeda. Cara kerja otak yang membuat membaca atau matematika sulit, justru bisa memicu kreativitas dan inovasi. Saat ini, banyak anak menghadapi hambatan tak terlihat yang serupa. Tugas kita adalah mengenali potensi mereka, menambah dan bagaimana unik mereka. Kesulitan belajar spesifik atau KSB adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan tantangan belajar tertentu yang dialami sebagian anak. Penting untuk dipahami bahwa KSB sama sekali bukan tentang kurangnya kecerdasan atau kurangnya usaha. Anak-anak dengan KSB bisa sangat cerdas dan rajin, namun tetap mengalami kesulitan dalam bidang-bidang tertentu di sekolah. Kesulitan ini berakar pada cara otak memproses informasi. Setiap otak bekerja dengan cara yang unik, dan pada anak dengan KSB, terdapat perbedaan dalam cara otak menerima, mengolah dan menyimpan informasi tertentu. Hal ini bukanlah sesuatu yang bisa dikendalikan atau diubah dengan mudah. Dan bukan pula akibat dari pola asuh atau lingkungan belajar yang buruk. KSB adalah tantangan yang persisten dan spesifik dalam membaca, menulis, atau matematika, meskipun kecerdasan rata-rata atau di atas rata-rata. Misalnya, disleksia memengaruhi kemampuan membaca dan memahami kata-kata. Disgrafia memengaruhi kemampuan menulis, baik dari segi tulisan tangan maupun mengorganisasi ide. Dan diskalkulia membuat matematika menjadi sangat sulit dipahami. Anak dengan diskalkulia mungkin kesulitan memahami konsep angka, menghitung, atau memecahkan soal matematika sederhana, meskipun mereka mampu dalam bidang lain. Banyak anak mengalami lebih dari satu jenis KSB secara bersamaan. Misalnya, seorang anak bisa saja mengalami disleksia dan diskalkulia sekaligus, sehingga tantangan yang dihadapi menjadi lebih kompleks. Sayangnya, kesalahpahaman tentang KSB masih sering terjadi. Anak-anak dengan KSB sering dianggap malas, tidak berusaha, atau bahkan kurang pintar. Padahal, anggapan ini sangat keliru dan bisa merusak harga diri anak, bahkan membuat mereka merasa terasing atau diberi label yang tidak adil. Mengenali dan memahami kondisi ini sangat penting. Dengan pengetahuan yang tepat, kita bisa mengalihkan fokus dari menyalahkan anak, menjadi berusaha memahami kebutuhan unik mereka. Ini adalah langkah awal untuk menciptakan lingkungan belajar yang lebih inklusif dan suportif. Dukungan yang tepat dimulai dengan bertanya, bagaimana kami bisa mengajarimu dengan cara yang otakmu pahami? Dengan pendekatan yang sesuai, anak-anak dengan KSB dapat berkembang dan meraih potensi terbaik mereka di sekolah maupun kehidupan sehari-hari. Selama bertahun-tahun, kita berpikir otak itu tetap. Tapi ilmu saraf telah mengungkapkan kekuatan supernya, neuroplastisitas, kemampuan untuk membentuk kembali dirinya melalui pengalaman. Ketika kita melatih suatu keterampilan, kita memperkuat jalur saraf baru. Bagi anak-anak dengan KSB, ini berarti latihan yang terarah dan konsisten dapat membangun jalur alternatif untuk belajar. Neuroplastisitas mengubah pendekatan kita dari kompensasi menjadi pembangunan keterampilan nyata. Intervensi dini memanfaatkan adaptasi puncak otak, tetapi tidak pernah ada kata terlambat untuk meningkat. Dengan strategi yang tepat, setiap pembelajar dapat maju. Neuroplastisitas adalah ilmu harapan. Disleksia lebih dari sekadar melihat huruf terbalik. Ini adalah tantangan dalam memproses suara dalam bahasa. Banyak orang berpikir disleksia hanya tentang membaca huruf yang terbalik atau kata-kata yang terlihat kacau. Tetapi kenyataannya jauh lebih kompleks. Disleksia memengaruhi cara otak mengenali dan memproses suara, sehingga membuat membaca, menulis, dan mengeja menjadi proses yang jauh lebih sulit. Anak-anak dengan disleksia seringkali harus bekerja 2 kali lebih keras, hanya untuk memahami kata-kata yang bagi orang lain tampak sederhana. Anak-anak mungkin kesulitan mengeja kata, membaca lambat, atau memiliki ejaan yang buruk, meskipun memiliki keterampilan mendengarkan dan kecerdasan yang kuat. Mereka bisa sangat cerdas, penuh rasa ingin tahu, dan mampu memahami konsep secara lisan, namun tetap merasa tertinggal saat harus membaca atau menulis. Seringkali, mereka membutuhkan waktu lebih lama untuk menyelesaikan tugas sekolah, dan bisa merasa malu atau frustrasi karena perbedaan ini. Usaha sehari-hari dapat menyebabkan kecemasan, frustrasi, dan bahkan masalah perilaku.
Tekanan untuk mengikuti pelajaran di kelas, ditambah rasa tidak percaya diri, bisa membuat anak-anak ini menarik diri atau menjadi mudah marah. Mereka mungkin merasa tidak dimengerti oleh teman sebaya maupun guru, sehingga membutuhkan dukungan emosional yang lebih besar. Tapi disleksia sering datang dengan kekuatan tersembunyi, pemikiran visual, kreativitas, dan pemecahan masalah gambaran besar. Banyak anak dengan disleksia mampu melihat dunia dari sudut pandang yang unik, menemukan solusi inovatif, dan mengekspresikan diri melalui seni, musik, atau aktivitas kreatif lainnya. Mereka sering unggul dalam berpikir di luar kebiasaan, dan melihat pola yang tidak terlihat oleh orang lain. Banyak individu disleksia unggul dalam bidang seperti seni, teknik, dan kewirausahaan. Mereka dapat menjadi seniman, insinyur, penemu, atau pengusaha sukses, karena kemampuan mereka untuk berpikir secara visual dan inovatif. Sejarah mencatat banyak tokoh terkenal dengan disleksia, yang telah memberikan kontribusi besar di bidangnya. Memahami tantangan dan kekuatan memungkinkan kita untuk mendukung dan memupuk bakat mereka. Dengan pendekatan yang tepat, lingkungan yang suportif, dan strategi belajar yang sesuai, anak-anak dengan disleksia dapat berkembang dan menemukan kepercayaan diri mereka. Dengan bantuan yang tepat, kemampuan unik mereka bisa bersinar, membuktikan bahwa disleksia bukanlah hambatan, melainkan bagian dari perjalanan menuju kesuksesan. Disgrafia memengaruhi penulisan, menuangkan ide ke atas kertas. Anak-anak mungkin memiliki tulisan tangan yang berantakan, kecepatan menulis yang lambat, dan kesulitan mengatur pikiran, meskipun mereka adalah pembicara yang fasih. Perjuangan ini bukan tentang kemalasan. Ini adalah ketidaksesuaian antara pikiran dan tangan. Tugas sekolah yang membutuhkan penulisan menjadi melelahkan dan mengecilkan hati, seringkali menyebabkan penghindaran. Teknologi, seperti keyboard dan speech-to-text, dapat membantu menjembatani kesenjangan, membiarkan siswa mengekspresikan ide-ide mereka dengan bebas. Mengenali disgrafia berarti menghargai kreativitas dan kecerdasan, bukan hanya tulisan tangan. Dengan alat yang tepat, ide-ide mereka akhirnya memiliki suara. Diskalkulia adalah padanan disleksia dalam matematika, kesulitan dengan pemahaman angka dan aritmatika dasar. Anak-anak mungkin kesulitan mengenali kuantitas, menghafal fakta matematika, atau memahami konsep seperti nilai tempat dan pecahan. Tugas sehari-hari, memberitahu waktu, mengelola uang, atau mengikuti resep, bisa menjadi stres. Dampak emosionalnya nyata menyebabkan kecemasan dan penghindaran terhadap matematika. Tapi diskalkulia bukanlah tanda kecerdasan rendah, banyak yang unggul di bidang lain. Kuncinya adalah menggunakan alat bantu visual, aktivitas langsung, dan contoh dunia nyata untuk membuat matematika konkret. Dengan kesabaran dan pendekatan yang tepat, angka bisa mulai masuk akal. Kemampuan otak untuk berubah berarti intervensi multisensori yang terarah berhasil. Untuk disleksia, program terstruktur seperti Orton Gillingham dan teknologi bantu membantu membangun keterampilan membaca sambil menjaga siswa tetap terlibat. Untuk disgrafia, terapi okupasi, dan teknologi seperti memberdayakan siswa untuk mengekspresikan diri. Untuk diskalkulia, alat visual dan praktik langsung membuat konsep matematika abstrak menjadi nyata. Aplikasi dan permainan adaptif menyediakan latihan berulang yang menarik. Kuncinya adalah kesabaran, pengulangan, dan berbagai metode yang disesuaikan dengan setiap pembelajar. Dengan strategi yang tepat, setiap anak bisa membuat kemajuan. Tidak ada anak yang mengatasi kesulitan belajar sendirian, dibutuhkan sebuah tim. Orang tua harus mengadvokasi evaluasi dan dukungan dini, mengubah tantangan menjadi peluang untuk tumbuh. Guru memainkan peran penting dengan mengenali tanda-tanda, menyesuaikan pengajaran, dan menanggapi dengan kasih sayang. Kelas inklusif merayakan berbagai cara belajar dan menunjukkan pengetahuan. Organisasi komunitas dan percakapan terbuka mengurangi stigma dan menyediakan sumber daya vital. Pesan yang terpadu, kami percaya padamu membangun ketahanan dan harga diri. Bersama-sama, kita menciptakan jaring pengaman yang membantu setiap anak mencapai potensi mereka. Narasi tentang pendidikan kini sedang mengalami perubahan besar. Dari yang dulu hanya berfokus pada kekurangan, kini mulai merayakan neurodiversitas. Kita mulai memahami bahwa perbedaan cara berpikir dan belajar adalah hal yang normal, bahkan sangat berharga.
Setiap otak memiliki keunikan tersendiri, dan keberagaman ini justru memperkaya lingkungan belajar kita. Banyak anak dengan kebutuhan belajar khusus memiliki kekuatan unik, mulai dari kreativitas luar biasa, kemampuan memecahkan masalah, hingga bakat di bidang seni atau musik. Mereka membawa perspektif baru yang seringkali tidak dimiliki oleh orang lain. Tujuan utama pendidikan bukanlah untuk memperbaiki anak-anak agar sesuai dengan standar tertentu, melainkan untuk mendukung mereka agar bisa berkembang sesuai potensi masing-masing. Kita perlu menciptakan sistem pendidikan yang fleksibel dan responsif, yang mampu menyesuaikan diri dengan kebutuhan setiap anak. Lingkungan belajar yang inklusif dan adaptif akan membantu semua anak merasa diterima dan dihargai. Diagnosis bukanlah sebuah batasan, melainkan peta jalan yang membantu kita memahami kebutuhan dan potensi anak. Dengan identifikasi dini dan dukungan yang tepat, kita bisa memberikan intervensi yang efektif dan personal. Anak-anak seperti Budi, yang dulunya kesulitan membaca, dengan bimbingan yang sesuai, akhirnya mampu menemukan kekuatan mereka sendiri dan meraih keberhasilan. Ilmu tentang neuroplastisitas membuktikan bahwa otak bisa terus berkembang, dan kisah nyata seperti Budi menunjukkan bahwa KSB adalah tantangan yang bisa diatasi, bukan penghalang mutlak. Peran kita sebagai pendidik, orang tua, dan masyarakat adalah memastikan setiap anak memiliki kesempatan untuk bersinar dan menunjukkan keistimewaannya. Dengan memberikan dukungan, motivasi, dan ruang untuk berkembang, kita membantu mereka tumbuh percaya diri. Dengan merangkul neurodiversitas, kita membuka potensi tersembunyi di setiap pikiran, dan bersama-sama menciptakan masa depan yang lebih inklusif, kreatif, dan penuh harapan untuk semua anak.